sebuah cerita, pembahasan, wacana, dan lain sebagainya dikemas dalam ilustrasi bergambar. Jangan beranjak dahulu, tetap di Upload New. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Upload New. Gimana kabar teman-teman semua? Kami doakan semoga selalu dalam kondisi sehat, diberikan kelancaran rezeki, dan dilancarkan segala urusan. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita dukung channel ini dengan cara kita masing-masing. Pada video kali ini, kami akan bercerita tentang sejarah RSUD Kebumen Lama beserta sederet cerita mistis yang tidak masuk di akal. Melewati kawasan RSUD Kebumen Lama yang berada di Dusun Bojong, Kelurahan Panjer, terasa begitu sepi. Jika siang begitu sepi, bisa dibayangkan jika melewati kawasan ini malam hari. Sejak keberfungsiannya dihentikan pada tahun 2014 dan dipindahkan di RSUD Jenderal Soedirman di Jalan Lingkar Selatan. Bangunan rumah sakit ini semakin lama semakin tidak terurus keberadaannya. Tahun 2016, sebagian bangunan ini diruntuhkan. Semula tersiar kabar akan dibangun kantor Badan Meteorologi. Perlahan bangunan rumah sakit ini semakin sakit, sebelum benar-benar mati. Kematian bangunan ini ditandai dengan ruangan kosong kotor tembok yang mulai lusuh dan dipenuhi coret-coret pirok, serta semak-semak yang mulai tumbuh di sana-sini. Namun tidak sepenuhnya bangunan ini mengalami kematian karena di bagian sebelah barat, di lokasi bekas pintu masuk RSUD lama, sebagian bangunan difungsikan sebagai rumah singgah dosa rasa atau pelayanan rehabilitasi sosial Timor Eks-Timor Psikotik. Sementara di sebelah timur ada sebuah bangunan megah namun mati karena kosong dan tidak pernah ada aktivitas. Di fasade bangunan tertulis Sekretariat Bersama Agrocity of Java. Di balik terbengkalainya bangunan RSUD lama, di kota Kebumen menyimpan sejuta misteri. Keberadaan bangunan RSUD lama kini lekat dengan berbagai cerita misteri dan mistis yang menjadi perbincangan masyarakat sekitar dan menyebar luas dari mulut ke mulut. Sebelum melanjutkan cerita horornya, kita ulas sejarah dari salah satu narasumber. Mas Raffi merupakan salah satu masyarakat Kebumen menjelaskan sejarah rumah sakit tersebut. Menurut sejarahnya, RSUD Kebumen ini dibangun sejak tahun 1899 dengan nama Sinding Panjung Hospital. Artinya rumah sakit itu sudah benar-benar tua dari tahun 1899 silam. Saksi bisu berbagai periode yang terjadi di Kebumen dari tahun 1899 silam. Rumah sakit ini sudah ada sejak penyebaran agama yang dibawa oleh kolonial Belanda. Pengunjung, pasien, dokter, hingga suster dari tahun ke tahun di rumah sakit ini tentu saja berbeda-beda. Banyak tenaga kesehatan di rumah sakit ini yang berasal dari Eropa. Menurut Mas Raffi, rumah sakit ini tak hanya berfungsi sebagai rumah sakit pada umumnya. Selain itu, rumah sakit ini juga berfungsi sebagai tempat pelatihan misionaris untuk menyebarkan agama Kristen pada saat itu. Selebihnya, rumah sakit ini menjadi tempat para tentara kompeni atau Belanda yang mengalami luka akibat perang. Kini, rumah sakit ini sudah lama dibiarkan kosong. Pemerintah daerah setempat sudah membangun kembali rumah sakit baru dengan kapasitas yang lebih besar. Lokasinya pun tak jauh dari rumah sakit tua ini. Kita lanjut ke cerita mistisnya. Karena dibiarkan kosong, rumah sakit ini sangat kental dengan cerita horor. Salah satunya seperti yang diceritakan Mas Raffi. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2015 lalu. Saat itu, ada wanita hamil di kampungnya yang hendak melahirkan. Cerita horor ini kini sudah menyebar di daerahnya. Menurutnya, saat itu situasi sudah malam. Wanita tersebut datang sendirian ke rumah sakit tanpa ditemani suami dan keluarga.
Saking tak kuat menahan sakit karena hendak melahirkan, ia tak sadar bahwa rumah sakit itu sudah lama kosong. Namun anehnya, kedatangan wanita itu justru malah disambut sejumlah perawat dan dokter yang berpakaian serba putih. Para perawat dan dokter itu sebagian merupakan warga negara Belanda. Beberapa di antaranya merupakan warga Indonesia. Singkat cerita, proses persalinan sudah berjalan lancar dan mudah. Meski tanpa didampingi suami dan keluarga saat itu, wanita tersebut mengaku bersyukur karena proses persalinannya berjalan lancar dan mudah. Karena situasi masih malam, ia memilih tak langsung pulang. Ia kemudian tertidur di salah satu ruangan. Saat pagi tiba, wanita itu terbangun. Rasa kaget pun tak terhindarkan saat mendapati kondisi ruangan tempat ia melahirkan. Dalam kondisi kosong, tak ada orang satupun. Bahkan kondisi bangunan pun tampak tak terawat. Kondisi ini berbeda saat ia tiba pada malam hari. Saat tiba, kondisi rumah sakit ini sedang ramai. Bangunannya pun terlihat terawat. Ia kemudian bergegas bangun dan memperhatikan sekelilingnya. Benar saja, tak ada seorang pun di tempat itu selain dirinya. Ia lalu teringat bayi yang baru dilahirkannya. Setelah dicari, bayi itu dalam kondisi terbungkus korden di salah satu pojok ruangan tempat dirinya tertidur. Setelah menyadari dirinya berada di sebuah rumah sakit kosong, wanita itu bergegas keluar sambil menggendong bayinya, seraya meminta tolong ke warga sekitar. Mas Arif pun enggan menceritakan lebih lanjut mengenai cerita horor tersebut. Sampai di sini kurang lebihnya cerita rumah sakit terbengkalai dari kami. Jika kurang, mohon dimaafkan. Jika lebih, pasti saya maafkan. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.